Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Ikhwah, sahabat-sahabat semua yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Sifatus Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai halaman yang ke-116 untuk yang di file PDF ataupun kitab cetakan anak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Babu italatir ruku', bab memanjangkan masalah ruku'. Artinya memanjangkan di sini adalah melamakan durasi dalam melaksanakan suatu ruku'. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaj'alu ruku'ahu wa qiyamahu ba'da ruku'i wa sujudahu wa jalsatahu baina sajdatayn qariban min as-sawa. Perhatikan di sini. Kata perawi hadis ini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau menjadikan rukuk beliau wa qiyamahu dan juga berdirinya beliau ba'da ruku'i setelah rukuk, berarti dalam posisi i'tidal. Wasujudahu dan juga sujudnya beliau, wajilsatahu baina sajdatain dan juga duduk beliau di antara dua sujud, qariban minas sawa. Semua hampir sama. Dari segi apa? Dari segi durasi waktunya. Ini yang kemarin kita sampaikan di sebagian pembahasannya ikhwah, bahwa di sini ada khilaf di antara para ulama di saat mereka mengartikan ataupun mensyarai hadis ini. Istilah qariban minas sawa. Ana nukilkan ada sekitar 5 qaul atau pendapat dari kalangan para ulama. Yang pertama ya ikhwah adalah yang dimaksud di sini adalah jami'u hadhil ahwal mutasawiyatun fil muddah. Jadi semua tadi yang disebutkan mulai dari ruku', kemudian berdiri beliau setelah ruku', kemudian sujudnya beliau, kemudian duduk di antara dua sujudnya, itu semua sama dari dalam segi durasi waktunya. Kalau seandainya durasi waktu beliau Rasulullah di saat beliau berdiri itu mungkin sekitar 10 menit misalnya, maka nanti untuk rukuknya 10 menit, untuk sujudnya 10 menit, untuk i'tidalnya 10 menit. Ini adalah qaul yang pertama atau pendapat yang pertama. Kemudian yang kedua ya ikhwah rahimani rahimakumullah adalah innama kanat ahwalus shalah mutasawiyatun ahyanan wa laysa hadza hadiyan daiman an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pendapat yang kedua. Tentang masalah apa? Tentang penjelasannya bahwa Nabi Muhammad itu beliau di saat melaksanakan gerakan rukuk tadi itu sama semuanya, tetapi ini tidak secara kontinu terus-terusan begitu. Artinya Nabi Muhammad dalam beberapa hadis yang lainnya bahwa beliau misalnya sholat fajar ataupun sholat zuhur, ini mungkin sebelumnya pernah kita sampaikan bahwa Nabi Muhammad itu beliau memanjangkan bacaan beliau di saat lagi qiyam ataupun di saat beliau lagi berdiri. Panjang bacaannya sekitar 60 ayat sampai 100 ayat disebutkan dalam hadis tersebut, dan beliau tidak menyamakan durasinya di saat lagi ruku' ataupun lagi i'tidal ataupun lagi sujud ataupun duduk di antara dua sujud. Ini di antara para ulama yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad beliau tidak selalu membuat durasi sama dalam gerakan-gerakan tadi yang telah kita sebutkan. Itu adalah pendapat yang kedua. Sedangkan yang ketiga ya ikhwah adalah mutasawiyatun awal amri ma'adal qiyam. Thumma kana takhfif ba'da zalik. Jadi dibuat sama selain dalam posisi berdiri. Artinya di saat dalam posisi berdiri habis Al-Fatihah dibaca surat yang panjang, kemudian untuk rukun-rukun yang lainnya dibuat takhfif, artinya dibuat agak cepat ataupun mungkin diringankan lagi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini didasarkan pada perkataan seorang sahabat Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu. Kemudian yang nomor 4 adalah innal muqaranah laysat ataupun muqarabah laysat bainal arkanis shalah al-wahidah lakin bainar ruknil wahidi fi shalatil mukhtalifah. Ini pendapat yang kelima adalah
yang dibuat sama tadi itu dari segi durasi waktunya itu bukanlah satu rukun, bukanlah beberapa rukun dalam satu kali sholat, tetapi lakin benar ruknil wahidi sholatil mukhtalifah. Tetapi antara satu rukun dengan rukun yang lainnya di dalam sholat berbeda-beda. Misalnya sholat zuhur dipanjangkan dalam durasi waktunya untuk sholat zuhur saat setelah Al-Fatihah. Itu bacanya mungkin sekitar 10 menit. Maka sholat asar pun bacaan setelah Al-Fatihah mungkin juga sekitar 10 menit. Begitupun untuk sholat-sholat yang lainnya. Ini khilaf di antara para ulama ya ikhwah sekalian dalam masalah hal ini. Kita lanjutkan dalam pembahasan setelahnya. Tapi intinya ini ya ikhwah sekalian, bahwa Nabi Muhammad SAW itu kadang-kadang beliau memanjangkan bacaannya, sering memanjangkan, dan kadang-kadang beliau memendekkan bacaannya, tergantung situasi dan kondisi. Yang pernah kita sampaikan sebelumnya tentang masalah seorang anak kecil yang menangis di saat beliau lagi sholat. Awalnya beliau ingin memanjangkan bacaannya, tapi berhubung ada anak kecilnya yang nangis, sehingga kemudian beliau meringankan bacaan beliau. Selanjutnya ya ikhwah sekalian. Yang berikutnya an-nahyu an qiraatil Qur'an fi ruku'. Larangan baca Al-Qur'an di saat ataupun di dalam ruku'. Wa kana yanha an qiraatil Qur'ani fi ruku'i was sujud. Nabi Muhammad beliau melarang membaca Al-Qur'an dalam ruku' dan dalam sujud beliau. Ini mungkin juga yang pernah ana sampaikan bahwa beliau juga melarang sahabat Ali radhiyallahu anhu baca Quran di saat lagi ruku'. Kata beliau, kata sahabat Ali, nahani Rasulullah, aku dicegah ataupun aku dilarang oleh Muhammad, an qiraatil Qur'ani wa ana raqi'un aw sajidun. Nabi Muhammad beliau melarangku an qiraatil Qur'an, dari membaca Al-Qur'an, wa ana sajidun aw raqi'un, sedangkan ana saat itu lagi ruku' ataupun lagi sujud. Ini adalah larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca Al-Quran di saat lagi ruku' ataupun di saat lagi sujud. Wa kana yaqul, dan Muhammad beliau mengatakan, ala wa inni nuhitu an aqra al-Quran. Ingatlah bahwa sungguhnya diriku, aku dilarang an aqra al-Quran, membaca Al-Quran raqi'an, dalam keadaan ruku', au sajidan, dalam keadaan sujud. Dilarang membaca Al-Quran. Kata beliau, fa'ammar ruku', adapun ruku', fa'azimu fihi rabb, maka kalian agungkanlah di dalamnya Tuhan kalian azza wa jalla. Wa amma sujudu, dan adapun sujud, fajtahidu fid du'a, maka hendaklah kalian bersungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tempat ya ikhwah, tempat ataupun suatu keadaan yang mana keadaan tersebut potensi untuk dikabulkan doa kita itu sangat besar adalah di saat kita itu lagi sujud. Tidak pandang apakah sujud yang pertama ataukah sujud yang terakhir. Pokoknya untuk posisi di antara salah satu posisi yang mana kita ataupun doa kita potensi dikabulkan oleh Allah itu besar adalah di saat kita lagi sujud. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang sahih, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'akhir du'a. Atau kama qala alaihi salatu wasalam. Jadi posisi kedekatan seorang hamba kepada Tuhannya adalah di saat dia lagi sujud. Oleh karena itu fa'akhir fi du'a atau fa'akhir du'a, maka hendaklah kalian memperbanyak doa dalamnya. Disuruh kita banyak doa dalamnya. Kalau mungkin muncul suatu pertanyaan. Bagaimana seandainya doa yang kita baca, kebetulan doanya itu kita ambil dalam Al-Quran. Kita ambil dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah. Misalnya. Atau Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Al-ayah. Ataupun doa-doa yang lainnya. Bagaimanakah hukumnya? Ini kata para ulama ya ikhwah sekalian. Kata para ulama. Kalau niatnya itu adalah dalam rangka membaca Al-Quran, maka dilarang. Tetapi kalau niatnya hanya sekedar berdoa, tidak khusus membaca Al-Quran, maka diperbolehkan. Ini sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Az-Zarkashi rahimahullah. Ini para ulama ya ikhwas sekalian. Ini para ulama tentang masalah hukum. Tadi ini kan kalau hukum-hukum ataupun hukum taklifi
yang ada dalam agama Islam, kalau ada suatu larangan, itu dimungkinkan larangannya ini secara tegas ataukah tidak. Kalau larangannya secara tegas, maka nanti kalau seandainya melaksanakan, hukumnya adalah haram. Kalau seandainya tidak secara tegas, maka sekedar makruh. Maka sekedar makruh. Di sini ya ikhwah sekalian, mungkin yang antum ingat di beberapa pertemuan yang lalu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau membaca satu ayat dalam Al-Quran di saat beliau lagi rukuk dan di saat beliau lagi sujud, beliau baca berkali-kali. Yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Ini yang di dalam cetakan kita ini dalam bab salatul lail. Dalam bab salatul lail, Nabi Muhammad beliau yukarriru hadhil ayah. Beliau mengulang-ulang ayat ini biha yarka. Beliau pakai di saat lagi rukuk, wa biha yasjud, dan beliau pakai di saat beliau lagi sujud. Beliau membaca ayat ini berulang. Kemarin kita sampaikan bahwa ini adalah pengecualian dan kekhususan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan insyaallah ya, dalam kasusnya Nabi Muhammad itu beliau pernah membaca satu ayat yang beliau baca berulang-ulang di saat lagi sujud dan juga di saat lagi rukuk. Selanjutnya ya ikhwah, wa amma sujudu fajtaidu fid du'a faqaminun ayustajaba lakum. Kata beliau, faqaminun di sini artinya adalah ay jadirun, sehingga layak untuk dikabulkan. Kita disuruh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di saat lagi sujud. Faqaminun ayustajaba lakum, sehingga layak untuk dikabulkan. Sehingga ya ikhwas sekalian, yang biasanya mungkin di antara kita lagi sujud, mungkin cuman sekedar membaca doa sujud ataupun zikir dalam sujud subhana rabbil a'la saja, maka silahkan untuk dibarengin ataupun setelahnya membaca doa-doa yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, al-i'tidalu min ruku'i wa ma yaqul. Al-i'tidal ini adalah berdiri tegak setelah bangun dari rukuk. Wa ma yaqulu fihi, dan apa yang diucapkan di dalamnya. Ini menyangkut masalah saat rukuk dan juga di saat bangun dari rukuk. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u sulbahu min ruku'i qailan sami'a Allahu liman hamidah. Nabi Muhammad beliau mengangkat punggung beliau dari rukuk qailan sambil mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah. Bangun dari rukuk, mau bangun dari rukuk kemudian bangun, Nabi Muhammad beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, dan beliau juga memerintahkan bizzalikal musi'a salatahu faqala law latimmu salatun li ahadin min nasi hatta al hadis. Di antara hadisnya ya ikhwas sekalian tentang masalah bacaan ini ataupun ucapan ini sami Allahu liman hamidah, itu juga pernah beliau perintahkan kepada seorang sahabat yang al-musi'a salatahu, yang dia buruk ataupun belum bisa sholat secara sempurna. Diajari, yang sering setiap pertemuan pasti menyebutkan hadis ini. Dan nanti juga akan sering tersebutkan. Karena hadis tersebut adalah menjadi suatu pokok kewajiban yang perlu dilaksanakan dalam sholat. Di antara perintahnya Nabi Muhammad, beliau mengatakan summa yaqul sami Allahu liman hamidah hatta yastawi qa'ima. Jadi habis rukuk, kemudian bangun, mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Sampai bagaimana? Sampai berdiri secara penuh. Ini ya ikhwas sekalian, bacaan sami Allahu liman hamidah. Mungkin antum pernah mendengar suatu kisah. Kisahnya sangat masyhur dan sering disebutkan di saat kita belajar kitab-kitab fikih tentang apa? Tentang bacaan sami Allahu liman hamidah. Kalau normalnya untuk takbir intiqal ataupun perpindahan rukun satu ke rukun yang lainnya, itu aba-abanya adalah Allahu Akbar.
kecuali bangun dari rukuk kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kisah yang sangat masyhur adalah dalam kisah tersebut Nabi Muhammad itu biasanya beliau mengucapkan Allahu Akbar. Di saat bangun dari rukuk pun beliau mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian suatu saat sahabat Abu Bakar As-Siddiq beliau tertinggal. Sedihnya Masya Allah, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam kisah tersebut. Kemudian setelah sampai di masjidnya, beliau melihat Nabi Muhammad, beliau satu lagi ruku. Lagi ruku, belum bangun dari ruku, tapi satu lagi ruku. Kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau banyak memuji, mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah terus-terusan. Kemudian saat itu malaikat Jibril dalam kisah tersebut ya, malaikat Jibril turun memberitahukan Nabi Muhammad tentang apa yang dilaksanakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Malaikat Jibril dia bilang, Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang telah memujinya. Siapa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Katanya dalam kisahnya, habis itu Nabi Muhammad menjadikan bacaan Sami Allahu liman hamidah sebagai bacaan yang dibaca di saat lagi bangun dari ruku. Tapi yang perlu diketahui ya ikhwas sekalian, ini kata para ulama, hadisnya adalah hadis makdzub. Hadisnya hadis yang didustakan atas nama sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jelas ya? Berarti kalau seandainya ya ikhwas sekalian, kita mengetahui hadisnya ataupun kisah tersebut, tidak usah kita percaya bahwa dasar pengambilan Sami Allahu liman hamidah itu adalah kisahnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Terus diambilkan dari mana? Diambilkan dari ajaran Rasulullah SAW. Beliau mengucapkan begitu, kita ngikutin beliau. Cukup sudah insya Allah itu. Ini adalah yang kisah yang sangat masyhur ataupun mungkin juga antum sering mendengar kisah yang semacam ini. Kemudian yang berikutnya ya ikhwah, wa kana idza rafa'a ra'sahu, Nabi Muhammad beliau saat mengangkat kepala beliau istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Beliau di saat mengangkat kepala beliau, maksudnya mengangkat kepala beliau dari posisi rukuk, istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Sampai bagaimana? Sampai setiap ruas punggung kembali dalam posisi masing-masing, dalam posisinya sendiri. Berarti berdiri dengan tegak. Summa kana yaqul. Kemudian Nabi Muhammad habis berdiri tegak tadi itu beliau mengucapkan Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Ya Allah, dan bagimu segala puji. Ini artinya Rabbana walakal hamd. Wa amar bidzalika kullu musallin mu'tamman aw ghairahu faqala sallu kama ra'aitumuni usalli. Dan Nabi Muhammad beliau merintahkan setiap orang yang lagi sholat, baik dia itu seorang imam ataupun seorang makmum, agar bagaimana? Agar tadi itu mengucapkan Sami Allahu liman hamidah setelah berdiri dengan tegak, kemudian mengucapkan Rabbana walakal hamd. Muhammad beliau mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Kalian salatlah sebagaimana aku salat. Di saat Nabi Muhammad beliau salatnya, di saat beliau rukuk dan bangun dari rukuk beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka perlu juga kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Di saat beliau lagi i'tidal, berdiri setelah rukuk, beliau mengucapkan Rabbana walakal hamd, kita mengucapkan Rabbana walakal hamd. Karena kita diperintah oleh beliau untuk mengikuti beliau. Dalam hal apa? Dalam segala hal, termasuk di sini dalam gerakan salat. Wa kana yaqul, dan Nabi Muhammad beliau mengatakan innama ju'ilal imam. Sesungguhnya imam itu dijadikan liutamma bihi, untuk diikuti. Faidha qala, ini hadisnya dipotong, kita lihat di situ ada titik 3 yang kemarin pernah kita sampaikan bahwa kalau antum mendapatkan titik 3 setelah ayat ataupun dalam suatu hadis, itu adalah menandakan ada potongan hadis yang tidak disebutkan. Hanya diambil potongan yang menyangkut dengan pembahasan itu saja.
Karena mungkin diantaranya hadisnya sudah sering terulang, ataupun diantaranya adalah karena mungkin terlalu panjang sehingga dipotong di bagian tertentu. Dan untuk menandai pemotongan tersebut diberikan titik 3 ini. Wa idza qala, ini diantara hadis yang terpotong adalah wa idza kabbarul imam kama qala. Saat imam itu dia bertakbir, fakabbiru. Kalian bertakbirlah. Artinya takbirnya seorang makmum itu nanti diletakkan tempatnya setelah imam. Nggak boleh seorang makmum dia mendahului imam. Karena imam itu dijadikan untuk diikuti, bukan untuk didahului. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah. Perhatikan, kalau imamnya dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Faqulu Allahumma rabbana walakal hamd. Perhatikan ya ikhwah. Di saat imamnya itu dia bilang sami Allahu liman hamidah, dia ngomando sami Allahu liman hamidah. Makmumnya kalau menurut lahirnya hadis ini ataupun zahirnya hadis ini, makmumnya cukup mengucapkan Rabbana walakal hamd ataupun Allahumma Rabbana walakal hamd tanpa mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ini menurut zahir dari hadis ini ya ikhwah sekalian. Dalam masalah hal ini ya ikhwah rahimakumullah, perlu ana menyampaikan juga tentang dua istilah yang sangat masyhur dalam masalah-masalah fikih dalam masalah ini. Ada istilahnya tasmi', ada istilah tahmid. Tasmi' sama tahmid. Tahmid di sini ini adalah bacaan alhamdulillah. Untuk tasmi' adalah bacaan sami Allahu liman hamidah. Ini adalah masalah yang sangat masyhur disampaikan oleh para ulama. Tadi yang alhamdulillah disebut sebagai tahmid. Kalau misalnya takbir adalah bacaan Allahu Akbar. Tahmid bacaan alhamdulillah. Tasbih bacaan subhanallah. Tasmi' bacaan sami Allahu liman hamidah. Di sini ya ikhwah, kita perhatikan tadi Nabi Muhammad beliau mengatakan, wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu. Di saat imamnya itu dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka hendaklah kalian mengucapkan Rabbana walakal hamd. Tanpa diperintahkan untuk apa? Untuk mengikuti bacaan imamnya ataupun ucapan imamnya. Beda dengan tadi yang perintah pertama saat takbir. Idza kabbaral imam fakabbiru. Kalau imam dia bertakbir, kalian bertakbirlah. Artinya di saat imamnya mengucapkan Allahu Akbar untuk memulai sholat ataupun untuk berpindah suatu rukun, maka kita fakabbiru kata Nabi Muhammad. Kalian bertakbirlah. Tetapi untuk posisi ruku kemudian bangun, di saat imamnya dia mengatakan sami Allahu liman hamidah, Nabi Muhammad beliau perintah kepada kita tentunya sebagai umatnya yang menjadi seorang makmum agar mengucapkan Rabbana walakal hamd. Tidak diperintahkan untuk mengucapkan juga sami Allahu liman hamidah. Di sini tentunya ada khilaf di antara para ulama ya ikhwah sekalian. Karena di sini membagi permasalahan ini menjadi tiga poin inti. Yang pertama adalah bacaan tasmi' dan juga tahmid bagi seorang yang sholat munfarid. Bacaan tahmid, bacaan subhanallah berarti bacaan Rabbana walakal hamd atau bacaan subhanallah seperti tasbih yang umumnya. Dan juga bacaan tasmi' yaitu sami Allahu liman hamidah. Bagaimana hukumnya kedua bacaan tersebut? Yaitu bacaan sami Allah dan juga bacaan Rabbana walakal hamd bagi seorang yang sholatnya lagi munfarid. Di sini kata sebagian ulama ini hukumnya ada sunnah. Hukumnya sunnah bagi seorang munfarid. Afwan, di sini hukumnya wajib ya ikhwah. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib mengucap sami Allahu liman hamidah dan juga Rabbana walakal hamd. Sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah wajib. Karena kenapa? Di antara dalilnya tadi yang kita sampaikan di sana Muhammad beliau mengatakan faqulu, kalian ucapkanlah. Itu mengandung suatu perintah. Perintah itu menunjukkan arti suatu kewajiban. Di saat beliau memerintahkan kita bagi seorang makmum yang telah mendengar bacaan sami Allahu liman hamidah oleh imamnya, kita diperintahkan untuk mengucapkan Rabbana walakal hamd. Tadi itu di antara dalil yang digunakan para ulama yang mengatakan bahwa seorang yang sholat munfarid diwajibkan untuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah dan juga bacaan tahmid yaitu Rabbana walakal hamd. Ini adalah dalil yang pertama tentang masalah seorang
yang sholatnya sholat munfarid, dia itu perlu untuk membaca dua-duanya, baik yang tasmi', bukan tasmi' lagi ngaji Al-Quran ya, beda nanti pembahasan bahasanya ataupun istilah-istilahnya. Kalau ngaji Al-Quran, tasmi' artinya adalah bisa nanti setorkan memperdengarkan bacaan kita kepada sang guru ataupun memperdengarkan hafalan kita kepada sang guru. Tasmi' dalam istilah hifdzul Quran. Kalau dalam masalah ini, bacaan dalam sholat adalah bacaan Sami Allahu liman hamidah. Dan di sini ada juga dalil yang berupa ijma' dari kalangan para ulama. Para ulama berijma' bahwa seorang yang sholatnya munfarid perlu melaksanakan tahmid ataupun tasmi' tadi itu. Ini poin yang pertama ya. Untuk poin yang kedua adalah posisi sebagai seorang imam. Posisi imam pun dia perlu untuk membaca dua-duanya, baik tasmi' ataupun yang tahmid. Ini adalah pendapat dari kalangan mazhab Syafi'i, kemudian mazhab Hambali, kemudian mazhab Dawud, kemudian sebagian ulama salaf, dan ulama kita saat ini yang kontemporer ada Syekh Mulbaz sama Syekh Ibnu Utsaimin. Imam dia juga harus membaca Sami Allahu liman hamidah, termasuk Rabbana walakal hamd. Dalilnya bagaimana? Dalilnya diantaranya adalah yang dilaksanakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalil yang pertama tadi yang telah kita sebutkan sama di penambahan lain lagi adalah dari riwayat Abu Hurairah. Beliau mengatakan, kan Nabi SAW idza qama ila shalah, saat beliau salat. Ini juga hadisnya panjang. Hina yarka'u tsumma yaqulu sami Allahu liman hamidah. Saat beliau rukuk, kemudian beliau bangun dari rukuk, beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Dan di saat beliau berdiri, beliau mengucapkan Rabbana walakal hamd. Ini bagi seorang imam perlu mengucapkan sami Allah dan juga perlu mengucapkan Rabbana walakal hamd. Sedangkan poin yang ketiga ya ikhwah, ini adalah yang bagi seorang makmum. Apakah juga harus mengucapkan dua hal tersebut ataukah cukup mengucapkan Rabbana walakal hamd saja? Di sini jumhur ulama dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki, kemudian Hambali, mereka mengatakan bagi makmum cukup dia membaca Rabbana walakal hamd tanpa disertai dengan Sami Allahu liman hamidah. Ini adalah pendapat dari jumhurul ulama. Berdasarkan hadis tadi itu yang telah kita sampaikan, Nabi Muhammad mengatakan, "Idza qala Sami Allahu liman hamidah, faqulu Rabbana walakal hamd." Di saat kalian menjadi seorang makmum dan imamnya dia mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, maka hendaklah kalian mengucapkan Rabbana walakal hamd. Ini adalah pendapat dari jumhur ulama, mayoritas ulama. Allah alam, ini adalah poin dalam masalah hal ini ya ikhwah sekalian. Itu tadi itu ada dua istilah. Ada yang disebut sebagai tasmi', ada yang disebut sebagai tahmid. Untuk tasmi'nya adalah bacaan Sami Allah. Kok tasmi'in diambil dari kata apa? Diambil dari kata sami'ah. Sami' artinya adalah mendengar tadi ini. Sami Allahu liman hamidah disebut sebagai tasmi'. Kalau tahmid tadi bacaan Rabbana walakal hamd. Kemudian yang berikutnya ya ikhwah. Wa'allala al-amra bidzalika fi haditsin akhara biqaulihi sallallahu alaihi wasallam fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Allah alam, ini suara anak terdengar dengan jelas ataukah enggak nih ya ikhwah? Bismillah. Tes. Halo. Jelas ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Di hadis yang lainnya, di kelanjutan dari peragam ini ya ikhwah, Nabi Muhammad beliau menyebutkan suatu alasan. Alasan masalah apa? Masalah membaca tasmi', membaca Rabbana walakal hamd yang dibaca setelah imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Beliau menyebutkan alasannya. Nanti di akhir hadisnya ada, cuma di sini disebutkan potongannya saja. Di sini ada perkataan fa innahu man wafaqa qaulahu qala malaikah. Barang siapa yang perkataannya itu bersesuaian
ataupun berbarengan dengan perkataan malaikat. Mungkin malaikatnya lagi sholat berjamaah bersama kita, sama imam tersebut. Ghufrlahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosa dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang masa lalu. Ini tentunya ada dosa-dosa yang berkaitan dengan dosa-dosa yang kecil. Untuk dosa yang besar, kata para ulama, perlu taubat tersendiri, terpisahkan. Untuk dosa kecil, maka bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan hal yang semacam ini. Termasuk misalnya as-salat baina shalah, ataupun al-jumu'ah baina jumu'ah, ataupun antara Jumat satu dan Jumat yang lainnya, itu adalah melepurkan dosa-dosa dosa-dosa di antara mereka berdua. Atau misalnya al-umrah baina umrah, ataupun antara satu umrah dan umrah yang lainnya. Itu juga bisa meleburkan dosa-dosa. Ini adalah dosa-dosa yang kecil, bukan dosa-dosa yang besar. Kemudian beliau digambarkan di sini, wa kana yarfa'u yadayhi indal i'tidal, inda hadzal i'tidal. Nabi Muhammad, beliau mengangkat kedua tangan beliau di saat i'tidal ini. Artinya di saat beliau lagi i'tidal, bangun dari rukuk dalam posisi berdiri tegak, ini yang disebut sebagai i'tidal. Di sini bagaimana? Beliau mengangkat yarfa'u yadayhi, mengangkat dua tangan beliau. Memang kesunahannya begitu. Yang kemarin kita bahas ya ikhwah, bahwa ada 4 tempat yang mana kita disunahkan untuk mengangkat kedua tangan kita di saat lagi sholat. Yang pertama adalah inda takbiratul ihram. Yang pertama adalah di saat takbiratul ihram. Yang kedua adalah di saat inda rukuk, di saat lagi mau rukuk. Yang ketiga adalah inda raf'i minhu, di saat lagi bangun dari rukuk. Kemudian keempat adalah inda qiyami ila tsalisah, ataupun ba'da rakaataini, yaitu di saat kita ini habis dari rakaat yang kedua, habis sujud menuju rakaat yang ketiga. Habis sujud, kemudian duduk tasyahud, kemudian bangun untuk rakaat yang ketiga. Itu pun disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Termasuk yang dalam hal ini adalah Nabi Muhammad, beliau mengangkat kedua tangan beliau di saat lagi i'tidal. Ini yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Wa yaqulu wa huwa qa'im, dan beliau mengucapkan suatu perkataan ataupun suatu zikir di sini saat beliau lagi berdiri. Yaitu beliau mengucapkan Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Wa taratan yaqul, dan ada suatu hadis yang lainnya wawunya dihilangkan. Kalau di sini ada wawunya, perhatikan yang di layar monitor, wawu dihilangkan. Sedangkan yang di bacaan yang lainnya yang di bawahnya di situ wawunya tidak disebutkan. Itu juga kadang-kadang beliau mengucapkan Rabbana walakal hamd, kadang-kadang beliau cukup mengucapkan Rabbana lakal hamd. Bedanya apa? Bedanya cuma kata-kata dan saja. Kalau Rabbana walakal hamd, ya Allah dan segala puji bagimu. Kalau ada wawunya. Kalau tidak ada wawunya, ya Allah ataupun ya Tuhan kami, segala puji bagimu, kata-kata dan dihilangkan. Wa taratan yudifu ila hadzaini lafdhaini qauluhu Allahumma, dan kadang-kadang beliau menambahkan dua lafaz tadi yang telah disebutkan di pertama, Rabbana lakal hamd ataupun Rabbana lakal hamd, ditambahi dengan bacaan Allahumma, ditaruh depannya Allahumma Rabbana walakal hamd. Ini kadang-kadang Nabi Muhammad menambahkan dengan bacaan Allahumma. Allahumma artinya adalah ya Allah, Rabbana Tuhan kami, segala puji bagimu. Kita masih lagi insyaallah ya ikhwah. Insyaallah cepat. Wa kana ya'muru, dan kadang-kadang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau merintahkan bidzalika, hal tersebut, memerintahkan masalah bacaan ini. Fayaqulu, beliau mengatakan idza qala al-imam, di saat imam dia berkata sami Allah uliman hamidah faqulu Allahumma Rabbana lakal hamd. Fa innahu, tadi yang kita sampaikan di awal bahwa tentang masalah ucapan sami Allah di saat imam ngomong begitu, kemudian makmumnya diperintah untuk mengucapkan Rabbana walakal hamd. Ini adalah awal hadis tadi yang dicuplik di awal. Kemudian ada kelanjutannya yang disebutkan dalam hadis ini. Fa innahu man wafaqa, tadi sudah disebutkan cuma potongan saja. Sekarang disebutkan secara langsung dalam satu paragraf. Fa innahu man wafaqa qaulahu qaulal malaikah,
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang ucapannya bertepatan dengan ucapan malaikat, maka dosa-dosa dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah azan ya ikhwah, ini azan benar kan? Azan. Ya. Sudah azan, ana sampaikan satu buah pertanyaan insyaallah, yang bisa menjawab bisa langsung mengangkat tangannya atau raise hand insyaallah. Pertanyaannya, kemarin ada penyebutan suatu hadis wala yuqni'a. Di saat beliau ruku' itu adalah la yasubbu ra'sahu wala yuqni'u. Arti kata yuqni'u itu apa ya? Mungkin ada yang ingat. Yang ingat silakan untuk mengangkat tangannya. Ataupun nanti yang bisa menjawab bisa langsung menghubungi pihak panitianya insyaallah. Ya ada, kita rubah pertanyaannya. Kemarin ada, ya silakan Muhammad Fauzan Arifin. Halo, silakan. Maksudnya tidak mengangkat kepalanya. Tidak? Tidak mengangkat kepalanya. Congkak. Mengangkat kepalanya. Ahsantum, Allah yubarifik. Alhamdulillah sudah terjawab insyaallah. Beliau tidak mengangkat kepalanya. Nanti bisa antum hubungin insyaallah pihak penyelenggaranya Pak Bugi dan juga teman-teman yang lainnya. Jazakumullah khairan atas. Assalamualaikum. Sudah insyaallah ya ikhwah, kita cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat, semoga segala kesalahan kita diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah, dan semoga dalam pertemuan berikutnya lebih semangat lagi, lebih diberkahi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih fokus lagi insyaallah ya rabbal alamin. Kita cukupi sekian ikhwah untuk pertemuan kita kali ini, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.